warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Ramananda, NIM 14323000134. Ini saya akan menjelaskan soal NTS kimia dasar. Di nomor yang pertama, pertanyaannya adalah seorang ilmuwan melakukan eksperimen hamburan sinar alfa dan mengamati bahwa sebagian kecil partikel dipantulkan kembali. Jelaskan bagaimana hasil eksperimen ini membantah model atom Thomson dan mendukung model atom Rutherford. Hasil pengamatannya: pertama, sebagian besar partikel alfa melewati lempengan tanpa hambatan, kemudian beberapa partikel dibelokkan dan sebagian kecil dipantulkan kembali. Kemudian kesimpulan eksperimennya adalah model atom Thomson atau pelumpat Padding menyatakan bahwa atom adalah bola bermuatan positif dengan elektron tersebar di dalamnya. Jika model ini benar, partikel alfa akan melewati atom tanpa pembelokan signifikan. Lalu hasil eksperimen membantah model Thomson karena adanya pembelokan menunjukkan bahwa sebagian besar massa dan muatan positif terkonsentrasi di atom yang sangat kecil dan padat. Kemudian model Rutherford menyatakan bahwa atom memiliki titik kecil bermuatan positif di tengah, sementara elektron mengelilinginya dalam orbit. Pembelokan partikel alfa mendukung keberadaan inti ini. Di soal nomor 2, jelaskan bagaimana prinsip Bohr, larangan Pauli, dan aturan Aufbau berperan dalam menentukan konfigurasi elektron unsur transisi, dan kemudian berikan dengan contoh unsur Fe dan ion Fe kuadrat. Prinsip Bohr menyatakan bahwa elektron akan mengisi orbital yang memiliki energi sama secara satu persatu dengan spin yang sama sebelum berpasangan. Contoh pada Fe, konfigurasi elektron Fe adalah 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, dan seterusnya. Elektron di subkulit 3D akan mengisi masing-masing dari 5 orbital terlebih dahulu sebelum ada pasangan. Larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang dapat memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Lalu aturan Aufbau menyatakan bahwa elektron mengisi orbital dari energi yang lebih rendah, energi yang lebih tinggi. Contohnya sebagai berikut ini. Kemudian contoh konfigurasi elektron pun bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian di soal yang nomor ketiga, sejumlah logam besi direaksikan dengan gas klorin menghasilkan besi klorida jika tersedia 10 tambah nomor induk gram besi dan dilewatkan 10 liter gas klorin pada STP. Di sini kita mengetahui massa besinya, yaitu karena NIM saya 34 belakangnya, jadi 10 tambah 34. Kemudian volume gas klorin adalah 10 liter pada STP, dan reaksi 2Fe tambah jawaban untuk A adalah untuk menghitung mol Fe. Kemudian untuk menghitung mol C12 pada STP adalah volume gas dibagi volume molar, berarti 10 dibagi 22,4, hasilnya sebagai berikut. Kemudian untuk menentukan reaktan pembatas dari stoikiometri reaksi, menggunakan rumus Fe dibagi C12. Lalu kemudian mol Fe dibagi mol C12 berarti 0,788 dibagi 0,446
dan hasilnya 1,77. Karena rasio aktualnya 1,77 lebih besar dari rasio teori, maka C12 C1 adalah reaktan pembatas. Kemudian untuk menghitung massa FeC13 yang terbentuk berdasarkan stoichiometri, 3 mol C12 menghasilkan 2 mol FeC13. Untuk menghitungnya adalah 23 dikali mol C12 sama dengan 23 kali 0,446 sama dengan 0,297. Untuk menghitung masanya berarti 55,85 ditambah 3 kali 35,45 dan hingga hasil akhirnya adalah 48,2 gram. Untuk soal terakhir yaitu menghitung massa sisa reaktan berlebih. Fe adalah reaktan berlebih berdasarkan stoichiometri. Mol Fe yang bereaksi 23 dikali mol C12 sama dengan 23 kali 0,446. Untuk menghitung massa Fe yang bereaksi, massa Fe yang bereaksi sama dengan mol Fe yang bereaksi dikali RFE sama dengan 0,297 kali 55,85, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk menghitung massa Fe sisa adalah dengan cara massa Fe awal dikurangi massa Fe yang bereaksi, sehingga perhitungannya sebagai berikut. Kurang lebih sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.